Shalom Bapak Ibu, Shalom orang muda. Berjumpa kembali dengan saya untuk renungan edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Penulis renungan kita memberi judul Kasihnya tak dapat dibatasi atau Kasih Allah tak terbatas. Bacaan Alkitab kita adalah dari Injil Yohanes Pasal 13, izinkan saya membacakannya bagi Bapak Ibu, ayat 36, 37, dan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop, Yesus memperingatkan Petrus. Wah, menarik nih, apa yang diperingatkan? Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wow. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Penulis mengajak kita untuk melihat hati kita dari perspektif Injil. Seringkali hati kita, pinjam istilah orang Medan, terlalu maju, saudara. Terlalu berani, terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat mengucapkan apa yang muncul di dalam, tanpa memahami konsekuensi atau tantangan yang menanti di depan. Tetapi syukur kita punya juru selamat yang beranugerah. Sehingga perkataan Petrus ini yang sebenarnya mungkin saat itu Petrus berpikir bahwa aku sanggup mati bagi Yesus. Aku sanggup berdiri di sampingnya di tengah penderitaan dan aniaya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan bukankah cara berpikir seperti Petrus ini juga ada dalam cara berpikir kita? Seringkali kita merasa kuat mengikut Tuhan. Kita lupa keberhasilan mengikut Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa besar komitmen yang saudara bangun, seberapa besar niat untuk hidup benar yang ada dalam diri kita. Keberhasilan mengikut Tuhan ditentukan karena Allah memberikan kekuatan yang memampukan kita. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya lebih jauh penulis mengingatkan kita bahwa alangkah lebih baik bila kita dalam mengikut Tuhan tidak bersandar pada kekuatan niat hati, tidak bersandar pada keinginan untuk membuat daftar komitmen 2-3 hal yang akan saya lakukan tahun ini ataupun tahun depan, tetapi kekuatan untuk mengikut Tuhan semata-mata bergantung pada respon kasih kepada Allah. Respon kasih maksudnya apa? Kita telah lebih dahulu menikmati kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah yang ditulis dengan bahasa agape, yang sebenarnya menunjukkan bahwa kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bersyarat. Ya, kasih itu kita nikmati, lalu kemudian kekuatan kasih itu mendorong kita untuk mengalirkan kasih itu kembali kepada Allah. Kita tentu saja ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi keinginan untuk melakukan yang terbaik biarlah tidak hadir dalam hati oleh karena merasa kuat, merasa mampu, melainkan kita ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan karena kita telah menerima cinta Tuhan dan kita ingin mengasihi Tuhan. Yesus memulihkan kehidupan Petrus yang kita tahu tertolak oleh komitmennya sendiri, tetapi pada akhirnya Yesus mendatangi dia dengan pertanyaan yang sama, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Jadi perhatikan, seseorang yang terbukti gagal mengasihi Tuhan, seseorang yang terbukti gagal menunjukkan komitmen cintanya, justru hanya bisa dipulihkan oleh komitmen cinta Yesus yang sempurna. Selamat merayakan kasih Tuhan dalam hidupmu hari ini. Engkau dikasihi,
engkau dipulihkan, engkau diurapi. Immanuel.